I just had to let you know you're Halo semua, apakah kamu sudah pernah tahu mengenai sistem indera? Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa indera, yaitu indera pengecap lidah dan indera pembau hidung. Nah, indera yang pertama itu indera pembau atau hidung. Hidung atau nasal sebagai indera pembau atau penciuman memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Olfaktori mengandung sel penunjang, sel basah, dan sel olfaktori. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Mekanisme menghidu, gas masuk ke hidung, larut pada selaput mukosa, merangsang silia sel reseptor, rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah, jenis bau dapat diketahui. Kemoreseptor olfaktori mengadaptasi bau dengan cepat, tetapi terkadang tidak dapat menyadari bau yang menyengat hingga sekitar 1 menit. Penyakit influenza menghasilkan lendir atau sputum sehingga menghalangi bau untuk mencapai ujung saraf pembau. Gangguan indera pembau. Yang pertama, hiposmia atau indera penciuman kurang mampu mencium bau, dan anosmia itu indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau. Dapat disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung, misalnya akibat polip, pilek, atau tumor. Hiposmia dan anosmia berpotensi mengakibatkan gangguan pada indera pengecap lidah sehingga seseorang menjadi kurang berselera makan. Yang kedua, hiperosmia atau lebih pekat terhadap bau-bauan. Contohnya, kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang sebelum tampak orangnya. Hiperosmia dapat terjadi akibat sakit kepala, migrain, penyakit adision, dan pengaruh obat-obatan. Sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Gejala penyakit ini adalah sering batuk dan pilek. Polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan atau lendir. Polip berkaitan dengan penyakit THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, seperti alergi, inflamasi mukosa, asma infeksi, dan radang. Polip dapat diatasi dengan cara operasi. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi menyaring kotoran-kotoran yang ada pada udara pernapasan. Selain itu, di rongga hidung juga terdapat lapisan lendir yang akan menangkap kotoran yang masuk melalui hidung. Debu dan kotoran lain akan terhalang oleh rambut hidung dan terperangkap dalam lendir hidung sehingga tidak akan mengotori paru-paru. Nah, selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Lidah sebagai indera pengecap memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap atau taste bud. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum atau langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Papilla filiformis berbentuk kerucut kecil menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap. Papilla fungiformis berbentuk bulat, banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papilla. Papilla circumpallata berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V. Banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Papilla foliata berbentuk seperti daun, terletak di bagian pengecap di sekitar lipatannya. Kuncup pengecap terdiri atas sel-sel penunjang dan sel sensor atau sel pengecap yang berambut. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam air ludah. Area kepekaan rasa pada lidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah.
Yang kedua, pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul dalam samping. Yang ketiga, pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Dan yang terakhir, pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, thank you for watching, and bye-bye.